Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anakku semuanya? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ya, teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan sehingga apa yang kita tulis itu nanti hasilnya sama dengan yang dipraktikkan oleh orang lain. Baiklah, kita sekarang akan membahas tentang struktur dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga penegasan ulang atau penutup. Tujuan ini biasanya berada di bagian awal atau bagian pembuka. Contohnya, bagian yang pertama ini, cara memakai masker yang benar. Tujuannya secara umum, orang sehat tidak perlu menggunakan masker. Ini tujuannya. Kemudian, yang berikutnya berisi langkah-langkah. Ya, jadi langkah-langkah menggunakan masker, ini caranya yang pertama. Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Langkah kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Biar bersih, ganti masker Anda secara rutin. Dan cuci tangan pakai sabun. Ini contoh langkah-langkah menggunakan masker. Jadi di tahap yang kedua itu berisi langkah-langkah atau petunjuk. Petunjuk ini harus kita susun secara berurutan. Karena jika tidak berurutan, hasilnya nanti tidak akan sama. Karena tujuan kita menulis teks prosedur itu agar bisa diikuti atau bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian bagian yang ketiga berupa penegasan ulang. Contohnya di sini, ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk. Ini contoh dari penegasan ulang atau bagian penutup. Gimana? Sudah jelas dengan struktur teks prosedur? Saya ulangi. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan. Ini bagian pembuka dalam teks prosedur. Biasanya berada di bagian awal. Bisa pada judul ataupun pada bagian paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Ini di bagian isinya, bagian yang ditulis secara berurutan dan dengan kalimat yang jelas, sehingga apa yang diinginkan oleh penulis atau pemberi petunjuk ini bisa tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini bagian penutup yang akan menjelaskan kembali materi yang kita jelaskan tadi. Contohnya, kalau membuat nasi goreng, ya kita jelaskan kembali mengapa kita perlu membuat nasi goreng itu. Selanjutnya, ada contoh teks prosedur yang lain. Nih, contoh tujuannya. Dari
contoh teks prosedur yang kedua. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan berbelanja, klik MRO melakukan beberapa prosedur protokol. Yang kedua ini langkah-langkah. Jadi ini langkah-langkahnya disusun secara berurutan. Kebetulan di teks yang kedua tidak ada penegasan ulang. Nah, silakan kalian kerjakan tugas yang pertama tentang analisis struktur teks prosedur. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ini ada 5. Yang pertama, konjungsi. Yang kedua, kalimat imperatif. Yang ketiga, pernyataan persuasif. Keempat, deskripsi alat. Dan yang terakhir, kata teknis. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu. Konjungsi. Konjungsi yaitu kata penghubung. Jadi, konjungsi ini menjelaskan atau menggunakan kata. Contohnya ada kata setelah itu, sesudah itu, lalu, kemudian, selanjutnya. Konjungsi ini berfungsi untuk mengaitkan petunjuk yang satu dengan petunjuk yang lain. Jadi antara satu dengan yang lainnya ini saling berurutan. Untuk melihat urutannya kita gunakan dengan konjungsi itu. Contohnya, masukkan air. Kemudian masukkan sayuran. Nah, setelah itu baru masukkan garam. Ini contoh dari konjungsi. Berikutnya adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif yaitu kalimat yang berisi perintah. Saya ulangi, kalimat imperatif yaitu kalimat yang berisi perintah. Contohnya, ada kata siapkan bumbu dengan baik. Serahkan formulir yang telah diisi. Siapkan dokumen pribadi Anda. Jadi ini menggunakan kalimat-kalimat perintah. Selanjutnya ada deskripsi alat. Deskripsi alat ini menjelaskan alat-alat yang kita gunakan yang memperjelas prosedur kita. Contohnya kalau tadi ada masker, kemudian untuk protokol kesehatan selain masker ada hand sanitizer dan sebagainya, itu bisa kita jelaskan secara terperinci. Selanjutnya ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif yaitu pernyataan yang berisi ajakan. Sekali lagi, persuasif yaitu kalimat yang berisi ajakan agar seseorang mau melakukan perintah kita atau mau mengikuti petunjuk yang kita berikan. Jadi gunakan kalimat persuasif. Contoh dari kalimat persuasif ini ada kata memilih tempat persemaian yang baik agar tanaman tumbuh dengan baik. Pakailah air kelapa untuk menghilangkan jerawat. Ini juga contoh dari kalimat pernyataan persuasif. Kalimat-kalimat yang berisi ajakan. Yang terakhir ada kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis yaitu
kata yang berhubungan dengan istilah tertentu. Jadi ini contoh kata teknis di sini. Dari setiap istilah nanti akan berbeda-beda kata teknisnya. Contohnya di sini ada kata kualifikasi, kandidat, verbal, dan gaya. Kalau nanti dalam bidang kesehatan, ada lagi kata teknis yang berbeda. Misalnya ada kata pandemi, ada kata COVID, ada masker, desinfektan, dan seterusnya. Kalau dalam bidang ekonomi, ada istilah konsumen, produsen, konsumtif, dan seterusnya. Mana sudah paham dengan unsur kebahasaan dalam teks prosedur? Ulangi. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur ada 5. Yang pertama ada konjungsi atau kata penghubung. Contohnya tadi ada lalu, kemudian, setelah itu, sesudah itu, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat imperatif, kalimat perintah. Jadi dalam teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, ada pernyataan persuasif, pernyataan yang berupa ajakan. Kemudian ada deskripsi alat, menjelaskan alat-alat yang kita butuhkan dalam prosedur kita. Dan juga yang terakhir ada kata teknis atau kata yang berhubungan dengan istilah tertentu. Nah, aku yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jadi saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.